Dari pas sadar nih, dirinya itu bisa merasakan atau bisa melihat makhluk gaib dari usia berapa tahun sih dia? Nah itu tuh Kang, saya juga awalnya tuh kaget. Kagetnya gimana? Kan kalau semisal orang bukan indigo apa ya dibilangnya ya semacam kayak gitu ya Kang. Itu tuh bisa dari waktu kecil, bisa dari pas usia remaja, beda-beda sih Kang. Tapi yang saya rasain itu pas mau masuk SMA. Berarti pas umur 16 tahun, Iya, 17 tahun ya? bener. Pas saya masuk ke asrama, di situ apa sih mulai merasakan sama itu kayak gitu. Jadi selama di asrama sering dong ketemu yang sering banget, malah sering diganggu juga, sering kemasukan juga. Oh, sering kerasukan ya, jadi sekolah juga kadang keganggu gitu kalau misal ngaji atau kayak gimana. Keganggu karena ya itu kan pas dulu mah awal-awal tuh gak bisa ngontrol ya Kang, tiba-tiba kemasukan aja gitu. Jadi mungkin dikiranya mah kesurupan biasa, ternyata Derin itu punya kelebihan. Iya, kayak bisa gitu. Bisa menerawang, bisa melihat, bisa merasakan bahwa di sekitar ada makhluk gaib. Kayak gitu. Awalnya juga serem banget kalau bisa kayak gini gitu. Tapi setelah lama-kelamaan mulai bisa apa ya istilahnya beradaptasi gitu. Udah terbiasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Hakim. Pada kesempatan malam hari ini saya sedang berada di salah satu rumah kosong dan akan bikin podcast ya, karena di channel YouTube Kang Hakim udah lama banget nih nggak tayang video, kurang lebih 2 minggu. Jadi ini konten perdana podcast di channel YouTube Kang Hakim, dan kebetulan narasumber kita malam hari ini adalah Ade Rindi. Gimana, sehat Ade Rindi? Alhamdulillah sehat Kang. Alhamdulillah baik ya deh ya. Makin hari makin cantik aja Ade Rindi. Amin, makasih. Makasih apanya? Makasih pujiannya atau apa? Iya, pujiannya Kang. Jadi Derin ini adalah salah satu kru dari Gelis Official, salah satu wanita indigo atau anak indigo yang bisa merasakan makhluk gaib ya deh. Gimana di aura di sini? Terasa nggak? Merinding banget Kang. Oh merinding. Merindingnya karena apa? Padahal kan banyak orang. Iya, tapi kan kalau aura mah nggak bisa ditahan. Gitu. Ada yang mau masuk nggak? Ya banyak, tapi banyak, ditahan. Tapi gitu, ditahan. Berarti kuat berarti ya. Dari ini bisa membentengi. Harus ya. Dan sebelum lanjut kepada keobrolan bersama Derindi, saya ingatkan kepada para penonton yang belum sholat, silahkan sholat terlebih dahulu. Terus saya doakan juga semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan, diberkahkan hidupnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dipanjangkan umurnya, digampangkan milik rezekinya. Dan video kali ini disponsori oleh PT Santri Niaga. Barangkali para penonton yang sedang kebingungan mencari travel umroh, silahkan datang aja langsung ke Pondok Pesantren Al-Huda yang berada di Desa Cidulang, Kecamatan Cikijing, Kabupaten Majalengka. Umroh nyaman, ibadah aman bersama PT Santri Niaga. Derin ini kan seorang anak indigo ya. Iya, benar. Bisa merasakan aura-aura mistis atau misalkan di sekeliling ada makhluk gaib. Berarti tiap hari dong ketemu yang kayak gituan atau melihat yang kayak gituan deh. Udah terbiasa sih Kang. Kalau ini ya udah terbiasa juga ya sama gimana ya? Ya mau gak mau ya pasti ini Kang ketemu. Tapi itu yang ditemui Derindi sosoknya menakutkan nggak? Ya beda-beda sih Kang. Ada sebenarnya kalau apa ya makhluk kayak gitu tuh kalau kita lihat ya kayak orang gila gitu. Tapi serem kalau orang yang baru lihat pasti serem. Tapi kalau udah yang terbiasa seperti orang gila atau ya gitulah acak-acakan tapi serem gitu. Oke. Jadi kalau terbiasa mah ya udah nggak takut lagi. Mungkin sama halnya kalau misalkan kita ketemu sama orang yang menakutkan, pas awal-awal pasti takut. Tapi ketika udah bersahabat ya biasa-biasa aja. Mungkin seperti itu deh. Benar nggak? Benar. Terus yang sering dilihat itu di sekitaran atau di kampung halaman apa sih deh? Ya kebanyakan sih ya makhluk-makhluk seperti mungkin yang udah biasa ya Kang. Seperti kunti ya kan, pocica yang kayak gitulah, pocong, kunti. Tapi kalau di luar itu banyak ada juga. Ada, tapi yang lebih ekstrim gitulah ya. Terus dari pas sadar nih, Deringnya itu bisa merasakan atau bisa melihat makhluk gaib dari usia berapa tahun sih dia? Nah itu tuh Kang, saya juga awalnya tuh kaget. Kagetnya gimana? Kan kalau semisal orang bukan indigo apa ya dibilangnya ya semacam kayak gitu ya Kang. Itu tuh bisa dari waktu kecil, bisa dari pas usia remaja, beda-beda sih Kang.
Tapi yang saya rasain itu pas mau masuk SMA. Berarti pas umur 16 tahun, Iya, 17 tahun ya? Bener, pas saya masuk ke asrama. Di situ apa sih, mulai merasakan sama gitu, kayak gitu. Jadi selama di asrama sering dong ketemu yang sering banget, malah sering diganggu juga, sering kemasukan juga. Sering kerasukan ya, jadi sekolah juga kadang keganggu gitu kalau misal ngaji atau kayak gimana. Keganggu karena ya itu kan pas dulu mah awal-awal tuh gak bisa ngontrol ya Kang. Tiba-tiba kemasukan aja gitu. Jadi mungkin dikiranya mah kesurupan biasa, ternyata Derini itu punya kelebihan. Iya, kayak bisa gitu. Bisa menerawang, bisa melihat, bisa merasakan bahwa di sekitar ada makhluk gaib. Kayak gitu. Awalnya juga serem banget kalau bisa kayak gini gitu. Tapi setelah lama-kelamaan mulai bisa apa ya istilahnya beradaptasi gitu. Udah terbiasa. Udah terbiasa juga. Terus kalau di rumah misalkan kalau lagi tidur sendirian, pernah nggak ada tiba-tiba ada yang nemenin tidur? Itu mah sering Kang, cuman sekarang kayak udah biasa ya. Semisal kalau istilahnya kalau lu nggak ngeganggu mah gue juga enggak gitu. Widih, bahasanya gaul banget. Ya kayak gitulah Kang. Jadi nafsi-nafsi ya. Kita hidup berdampingan. Nah, kayak gitu. Hidup Anda, hidup saya, saya kayak gitu. Ya kalau lu ngeganggu ya gue mah diem gitu Kang. Mau ngeganggu diam berarti pasrah. Enggak pasrah juga ya, berdoa lah Kang ya gitu. Suka ada itu di belakang pas di samping kita tidur itu sering kayak gitu. Iya, itu pernah juga pas lagi tidur. Terus kan kalau tidur suka pinggir atau gitu Kang ya, minggir gitu. Miring. Miring. Pas saya miring tiba-tiba di depan udah ada yang ikut. Apa tuh? Kocica. Kayak gitu. Kaget banget mau lari, masih ngantuk Kang ya. Di kamar. Di kamar. Itu kalau kesurupan biasanya yang masukin ke tubuh dari ini apa sih? Kebanyakan. Yaitu Mbak Kun. Karena yang kayak gitu tuh suka jahil kan, kalau kun itu suka nangis, tiba-tiba nangis, tiba-tiba ketawa kan Kang. Mungkin itu kayak pengen ngejailin aja gitu. Sering masuknya. Itu kata mama gimana pendapat keluarga gitu? Nah pas waktu itu pas pertama kerasukan tuh pada takut. Keadaan di rumah cuma ada mama doang. Mama juga mau ninggalin gimana mungkin ya. Di tetangganya biasa aja deh, relax jaga gak. Iya, soalnya merinding. Ada apa sih? Relax aja. Ya biasa, ada yang mantau gitu. Manusia atau hantu? Ya seperti tadi Kang. Banyak. Di mana sih lokasinya? Iya, di deket pintu juga pada ngintip sih, sebenarnya ngintip Kang. Gak berani kesini, cuma penasaran. Gitu ya? Cuman tenang, relax aja, relax. Berarti mama kaget, shock gitu ya, lihat Derini kerasukan. Soalnya baru pertama kali itu mama. Tiba-tiba kerasukannya ya kayak gitu. Ketawa-ketawa gitu. Dibawa ke spiritual atau ke orang pintar lah kalau di kampung kan. Iya, sempet soalnya kan kaget, tiba-tiba kenapa ini yang tadinya nggak kerasukan ya, tiba-tiba kayak gini gitu anak saya. Ya kata spiritualnya bilangnya ya si Neng ada apa sih, kesatu emang turunan dari bapak ya, sama kakek gitu. Kedua ya kalau dipelajari ya alhamdulillah bisa bermanfaat gitu. Jadi ada turunan dari siapa? Dari kakek. Bapak. Oh gitu. Sama bisa? Ada yang kecil juga sekarang bisa. Oh sama? Itu juga sama, mau naik SMA sekarang kan kelas 1 SMA. Jadi ketika udah mau menginjak dewasa usia 17 tahunan pasti kayak gitu semua. Anggota keluarga semua berarti? Ya bener, yang cowok juga kayak gitu. Makanya kalau dihilangin juga katanya udah susah gitu, karena kan turunan gitu. Kalau pernah dicoba dipager juga ya, biar nggak mau apa ya istilahnya kerasukan atau ngerasain. Pernah sekali, emang tadinya mah udah nggak ini lagi. Pas kesini pas mulai ini lagi apa sih, bisa lagi gitu. Berarti kalau misalkan Derini kerasukannya hampir tiap hari atau seminggu sekali, 1 bulan sekali waktu dulu? Awal mah itu sering banget Kang ya, nggak bisa kontrol. Tapi alhamdulillahnya kan di asrama ada kiai ya, suka langsung ditenangin gitu. Kalau sekarang sih lebih ke
apa ya, membatasi kitanya, soalnya bisa mengontrol. Bisa mengontrol. Jadi kalau mau masuk silahkan mungkin ya, kalau nggak mau masuk ditahan terus gitu, kayak ada pembanteng. Kalau emang ceritanya ya bener-bener ini gitu, ya saya ini terima gitu. Oke, jadi masuk gitu dari Rindi. Kalau misal jahil doang mah enggak gitu. Oh enggak. Makanya dari itu mungkin dari Rindi bikin channel YouTube gitu. Ya itu Kang, bener. Itu terinspirasi di channel itu dari mana? Dari siapa? Ya dari ini sih, ada teman ngajak katanya tuh, kan kita punya ini nih, bukan kelebihan ya, kayak kekurangan gitu. Iya, pasti ada kekurangannya juga Kang ya. Nah, dari situ kepikiran, kenapa nggak dikembangin aja gitu ya, apalagi kita nganggur gitu Kang ya. Oh gitu, nganggur. Ada sih kerjaan, cuman kan nggak ini terlalu sibuk gitu. Jadi mengisi waktu luang, waktu luangnya ya dia bikin konten. Jadi makanya benar berarti kan dari ini kalau misalkan lihat tuh di channel YouTube Gelis Official tuh waktu kerasukan itu berarti nyata itu mah di. Iya benar Kang itu. Makanya kita suka penelusuran kemana aja gitu, tempat-tempat angker. Tapi kelihatannya kayak ada siapa sih yang dukunnya itu yang masukin, siapa tuh? Oh itu Kang Opung. Tapi itu benar itu dimasukin. Tapi emang lucu Kang Opung tuh. Lucu gimana? Ya suka ngebodor lah kayak gitu, kocak orangnya. Berarti tapi dimasukinnya sama Kang Opung berarti ya? Iya sama Kang Opung. Bukan karena kontrol dari Rindi? Enggak. Ya saya juga kadang kalau nggak ada Kang Opung ya bisa ngeluarin sendiri, cuman kan lebih ini ada temennya gitu. Oke. Itu deh, kalau misalkan nih mau masuk kan dari ini bilang kalau mau masuk silahkan masuk ke dalam tubuh saya. Kalau misalkan ngeluarinya kayak gimana tuh? Ya ngeluarinya ya kita ngomong dulu sih di hati gitu ya. Apa sih istilahnya, kalau si sosoknya udah mau ceritanya udah gitu ya, terus kitanya nolak gitu, selesai ya udah tinggal baca sholawat atau apa gitu. Langsung keluar sendiri. Gitu. Tapi kalau pacar gimana deh? Nerima kayak gini keadaan ini? Pacar? Nggak tahu sih, nggak tahu awal itu nggak tahu, cuman kayaknya kalau udah nonton kontennya mungkin kaget. Enggak, maksudnya kan sebelum bikin konten kan dari ini mungkin punya pacar gitu ya. Punya pacar. Terus lagi pacaran tiba-tiba kesurupan, pernah nggak kayak gitu? Alhamdulillah nggak pernah Kang. Oh nggak pernah. Nggak pernah. Dikira emang nanti takutnya lagi juga soalnya nggak pacaran punya. Lagi nongkrong atau gimana gitu ya. Terus dari ini tiba-tiba kerasukan gitu. Itu mah kan kalau kerasukan yang nggak kekontrolnya itu pas SMA. Pas SMA kan belum bener-bener punya pacar. Oh iya. Fokus sekolah. Alhamdulillah sekarang nggak pernah kerasukan. Jadi kalau udah bisa dikontrol lagi pacaran, cicing heula keur bobogohan mulanya itu atau ke asup kayak geus asupna di imah. Enggak, jangan. Biasanya tuh Dek yang merasuki tubuh dari itu untuk ngasih informasi apa sih Dek? Tapi selain konten ini mah. Selain konten. Pernah nggak misalkan dari ini nih ke salah satu tempat angker, tiba-tiba kata dari ini ada yang mau masuk ke dalam tubuh dari ini. Kan kata dari ini tadi tuh kalau misalkan informasinya mau menyampaikan informasi, dipersilahkan masuk. Biasanya tuh suka nyampain apa sih? Ya nyampein cerita dulunya kayak gimana sosok itu. Jadi kan curhat gitu? Kayak curhat aja gitu sih Kang. Apalagi kalau dianya udah apa ya, dulunya nggak tahan banget, pengen ada yang disampaikan kayak gitu, pengen disampaikan ke orang atau ke mana gitu. Tapi yang paling sulit kalau sosoknya minta bantuan sih Kang. Minta bantuan kayak gimana? Ya semisal ada di konten saya ya, minta bantuin tali pocongnya dibuka gitu kan. Kan nggak bisa ya kalau itu mah. Mungkin minta dibalasin dendam ya. Nah kayak gitu. Itu kan kita cuma bisa bantu doa aja. Berarti ini udah tiap hari berkecimpung dengan hal-hal gaib ya, dengan makhluk gaib dari dunia. Serem. Kalau saya mah nggak tahu bisa nggak menjalani hidup kayak gitu. Berarti udah berapa lama Dek menjalani kayak gini? Apa Kang? Ini itu tuh sering ngobrol sama makhluk itu udah berapa lama? Pas keluar SMA sih, soalnya kan pas SMA itu belum bisa ngontrol. Pas keluar SMA udah bisa ngontrol? Pas mau kerja lah gitu. Mau kerja? Sempat di tempat pekerjaan juga kerasukan nggak? Pernah, itu pas awal masuk kerja pokoknya. Ceritanya gimana tuh? Itu mah ngeri banget sih Kang. Gimana coba? Pas di Cirebon, boleh disebutin? Nggak jadi masalah. Pas di Cirebon ya, kerja di Cirebon, terus kan itu kantor ya, kantornya 2 tingkat, terus depan jalan banyak yang tabrakan mungkin dulunya. Oh di depan kantor tersebut? Ya. Nah tiba-tiba ada sosok yang kakinya mungkin kegeleng atau gimana masuk ke saya gitu. Terus? Saya sampai ya itu kerasukannya sampai
kaki itu gak bisa digerakin sampai sakit. Sakit banget, kayak ngerasain aja dulunya kayak gimana gitu. Sakitnya luar biasa. Luar biasa, soalnya bener-bener sakit lah kayak gitu kan ya. Sampai teriak-teriak gitu, tolong gitu. Terus yang kedua itu pas pencabutan apa ya, saya juga gak ngerti itu. Kayaknya mah sosok sesepuh atau kerajaan atau apa gitu. Sayanya ngambil keris itu panjang banget gitu. Penarikan benda pusaka? Benar. Sama dari ini langsung atau misalkan ya, itu yang masukinnya? Itunya masukkan ke diri saya. Rasukan lah dari sana. Tiba-tiba saya nyabut apa gitu, soalnya panjang banget gitu, sampai terpental kayak gitu. Terus ketika sadar apa yang didapat keris? Iya, pas dia gitu tuh ya, pas dia ambil gitu, dia tahu kerisnya di mana, tapi dibuka gitu, di apa ya, ada tutupnya kerisnya. Pas ditarik, udah sayanya sadar, gak tahu kerisnya kemana kayak gitu. Jadi penarikan benda pusaka, tapi benda pusakanya itu langsung hilang. Iya, langsung hilang, gak tahu kemana. Sesepuh. Kan kata dari ini yang masuknya sesepuh. Iya, sesepuh. Kalau itu sih cara masuknya makhluk gaib itu gimana sih, Dek? Masukin apanya, Kang? Cara masuk ini kan misalkan nih di sini kan ada yang banyak yang nengok. Jadi ke depan tubuh langsung kayak gini atau dari belakang gitu masuknya gimana sih? Iya, tergantung sosoknya, Kang. Ada yang tiba-tiba nabrak gitu kan. Langsung. Iya, kalau ada orang kerasukan nih, atau lagi jalan, ada sosok yang mau masuk, kadang nggak bisa nyatu. Jadi si diri kitanya tuh tiba-tiba jatuh. Soalnya kan nggak apa ya, energinya kuat banget, jadi nggak bisa masuk. Kalau gitu tuh kitanya yang terpental atau itunya yang kayak gitu. Sering kayak gitu. Pernah di pasar. Di pasar gimana ceritanya? Iya benar, kalau ke pasar kan biasanya siang hari, nggak mungkin malam hari. Tapi kan itu pasar tempatnya, Kang. Sebenarnya pasar tuh tempatnya banyak gitu. Pas itu sama teman mau belanja buat apa ya, pulang sekolah, kan di asrama, beli sayuran. Kebutuhan sehari-hari. Tiba-tiba pas kita jalan ada sosok yang mau masuk. Gak bisa, sayanya tiba-tiba pusing, mau pingsan gitu. Kan kalau gak bisa masuk tuh kitanya yang gak bakal lemah gitu. Tiba-tiba gitu ngagibeg atau apa ya. Itu yang mau masuknya sosok apa? Sosok itu biasa Mbak itu Mbak yang jahil itu, Mbak Kun. Berarti pasar itu kalau siang hari juga banyak ya? Banyak gitu? Sebenarnya, Kang, cuman gak kelihatan kalau ini. Tapi kalau ini, Dek, karena bahas pasar kan, biasanya kan ada yang pedagang-pedagang pakai penglaris lah, atau misalkan kayak gitu. Kadang pernah lihat apa ya, di itunya tuh pas dilihat sama orang mah bersih gitu ya, bersih, terus enak-enak kayak gitulah. Tapi kalau semisal ada yang bisa lihat atau gimana ya, bisa nanti tuh ada yang ngasih lu apa ya, di sosok itunya tuh, ke makanan tersebut. Jadi ngasih. Enak, dahar makanan itu enak. Enak. Tapi kalau saya yang lihat tuh nggak jadi beli gitu, soalnya geleh gitu kan ya. Jijik. Jadi emang kalau misalkan di pasar itu. Tapi emang rame kalau itu. Pedagang-pedagang yang pakai penglaris. Biasanya kayak gitu. Jadi itu sosoknya apa sih yang lihat ya? Yang ngasih ludah ini? Kayak apa ya? Soalnya bertaring. Giginya gitu tuh kayak ludahnya banyak gitu sampai ke bawah-bawah. Tapi itunya juga sambil makan gitu. Dimakan, ditaruh lagi, dimakan. Udahin lagi. Jadi biar masakannya enak. Iya, kayak gitu. Misalkan tukang bakso ya baksonya enak. Nah, gitu. Kayak gitu. Jijik. Terus kan kalau di pasar ini, Dek, saya pernah dengar cerita kalau nggak salah ya, salah satu ulama, salah satu kiai, dia tuh nggak pernah mau pergi ke pasar karena orang-orang yang di pasar itu bukan manusia semua, ada yang berkepala babi, ada yang berkepala monyet, ada yang berkepala kuda. Itu pernah ngalamin gak, Dek? Jadi ini kan tuh kenapa? Ini kayaknya apa sih, meja, Kang? Kegeser. Tadi kata dari ini kentut. Tapi suaranya kayak gitu tuh, jadi pengen ketawa. Gimana? Coba bisa dijelasin nggak? Ada nggak pernah kayak gini kayak gitu? Pernah, apalagi tadi kepala babi ya. Itu sering banget maaf ya. Apa ya? Pedagang yang jual daging atau gimana gitu. Kayak gitu. Jadi yang belanjaan itu kepalanya babi? Gitulah, ke bawahnya mah gitu. Manusia. Ke atasnya.
udah deh kita jangan ngobrolin pasar, tempat lain aja deh. Di tempat lain pernah nggak ada kejadian yang mungkin mau dari disampaikan yang kira-kira menurut diri ini unik gitu ceritanya, menarik lah? Apa ya, unik, gak ada yang unik sih sebenarnya Kang, cuman ada yang apa ya, kesel aja gitu. Kesannya Pas saya pulang kan pas itu 17-an, suka latihan pulang malam gitu. Tiba-tiba di jalan saya ngebut kan malam ya, jam 10-an gitu, takut ngebut aja, tapi kelihatan sama lampu motor ada ular gede banget. Gede sebesar apa ya, sebesar gini gitu, besar tangan kayak gini. Gede. Saya mau ngerem gimana ya, soalnya kan kalau ngebut direm juga pasti kita yang jatuh takutnya. Saya ini aja ketabrak mungkin sama saya, kerasa banget gitu. Tapi si ularnya balik lagi, nggak mati atau gimana. Pas pulang kaki saya sakit banget, nggak bisa digerakin. Langsung spontan sakit? Iya, langsung. Enggak sih, pas awalnya mah nggak langsung sakit, tapi pas bangun tiba-tiba berat banget gitu, susah jalan. Kirain apa ya, keselewa atau gimana, tapi kan enggak gitu. Berarti itu gara-gara nabrak ular? Iya, ularnya ular apa sih? Ular hitam atau ular apa? Hitam, makanya gede banget, hitam gitu. Ada mahkotanya kan? Cuma ini aja, apa ya, terang gitu, atasnya gak tahu deh apa. Terus, tapi jelas ularnya ular hitam? Hitam, gede. Terus itu nih, lihat di konten kan Diri pernah nari-nari kayak gitu tuh. Apa sih, di mana, di Eweranda ya? Iya, dia. Nah, itu gimana ceritanya Diri? Itu sih dulunya saya juga pernah pas di asrama kesurupannya tuh, awal pertama kesurupan tuh nari kayak gitu, nari bangun tidur tiba-tiba nari ya gitu aja, tiba-tiba nari. Saya kan nggak bisa nari, terus nari ketawa gitu, kaget kan. Kebetulan juga asramanya deket aulanya ada senian gong kayak gitu. Ya pas ditanya sama orang yang tahu ya, yaitu sosoknya suka sama saya dulunya, katanya mirip, terus pengen liatin ke orang-orang bahwa saya tuh penari gitu. Itu yang di Eweranda juga gitu? Di Eweranda itu mah sosoknya yang di sana. Penunggu di sana. Bukan, tapi kalau yang itu mah udah dibuang, soalnya saya juga gak mau bawa yang kayak gitu. Suka sama Diri. Berarti yang waktu di asrama itu yang nyanyi ronggeng masukin Diri. Iya. Suka Diri karena pengen nyalurin bakatnya lewat Diri. Iya bener kan, tapi saya gak mau, gak bisa. Yang terpendam baru meninggal dunia. Pernah bilang juga si sosoknya kayak gini, sok ikutin saya, kamu ikut nari di mana aja, pasti bisa, pasti kamu juara. Tapi kan gak mau kan ya. Gak mau nanti kalau orang lihat yang bisa mah, wah itu gimana gitu. Ada yang saya juga agak tertarik gitu. Nah iya benar. Itu di kontennya deh, kalau misalkan dari ini kan tiap hari tayangnya kalau nggak salah sama gue ya. Itu tuh emangnya aman deh, tiap hari kerasukan kayak itu emang nggak ke badan nggak gimana? Alhamdulillah sampai sekarang aman. Soalnya apa? Soalnya kita kan berdoa dulu gitu kan ya, permisi dulu. Apa sih intinya? Yang paling penting sih doa ibu. Iya, jadi minta doa restu. Iya, doa setiap mau berangkat konten minta doa restu. Iya, harus banget. Pernah gak ketemu waktu ngonten nih tempat angker kan? Seringnya ke tempat angker deh. Bener. Ada yang ganas banget gitu deh. Ada. Itu pas di konten apa ya? Itu sampai, tapi bukan ke saya sih maksudnya, cuman ke teman-teman saya. Ke kru. Pada apa ya? Bertarung lah gitu kan. Ngeri banget. Kenapa nggak masuk ke Diri? Sama Diri? Soalnya kan saya nolak, nggak kuat, nggak bisa. Apalagi kalau saya maksain gitu, nggak. Paksain maksud gitu. Bahaya juga saya nanti keloyongan lah kayak gitu. Tapi itu kalau misalkan sepulang konten ke rumah ada yang gitu, pernah nggak yang ada yang gitu? Pernah pas kan awal mah nggak pernah ya, pernah. Tiba-tiba pas kemarin baru lah gitu ya, pas pulang dari mana ya, tiba-tiba teman saya mau kan, kebetulan saya nginep di teman saya udah tidur, saya belum tidur masih main HP ya, tiba-tiba ada yang ngetok. Apa? Gak tahu. Sampai 2 kali. Pintu atau ketok apa? Jendela. Kan biasanya pas nginep di teman saya gak pernah ya. Terus gak ada orang juga. Tiba-tiba ada yang ngetok. Pertama tok gitu. Dicek gak sama Diri? Gak berani, soalnya kan emang gak ada apa-apa kan. Gak ada apa-apa. Tiba-tiba yang kedua kalinya saya lari ke teman saya, langsung tidur gitu. Pas tidur saya ketindihan atau apa ya, ke bawah mimpi.
Ke bawah mimpinya tiba-tiba saya masuk WC, WC-nya ada kaca, tiba-tiba ada sosok cowok di kacanya. Pas saya mau tutup gak bisa, jadi saya kayak ketindihan tuh gak bisa gerak ya, kayak gitu. Ditindihin sama makhluk halus berarti? Kayak gitu. Tumpakan makhluk goib. Nah iya, ngeri banget tuh di situ. Astagfirullahaladzim, kata saya itu. Soalnya kan gak pernah. Kalau ini Dek, kan tadi kata Dek ini ada yang suka sama Dek tapi perempuan, pengen ngembangin bakatnya lewat Dek gitu ya. Bener, kan? Bakat yang terpendam keburu meninggal mungkinnya seperti itu. Iya benar. Ada gak sosoknya itu dari hantu laki-laki yang suka sama Dek Rindi, yang naksir lah pada intinya? Kan pernah gue juga dengar cerita nih, ada seorang ulama, seorang kiai yang nikah sama jin gitu deh. Ada nggak yang naksir sama Dek Rindi? Alhamdulillahnya nggak ada sih Kang, soalnya kan saya juga nggak mau, soalnya kalau kayak gitu tuh berat banget sih Kang. Berat banget, apalagi kalau jin ya. Alhamdulillah nggak. Pernah nggak lihat sosok makhluk gaib yang nyerupain? Kalau nyerupain laki-laki ganteng gitu? Ada. Gimana tuh cerita? Ganteng banget itu ya, cuman kan di mimpi, tapi kalau di mimpi emang sosoknya pasti jin ya, merupai gitu. Udah 2 kali tuh, ganteng banget gitu, nggak bakal ada lah kalau manusia kayak gitu. Gantengnya itu luar biasa. Iya benar, tapi emang di dalam mimpi doang. Di dalam mimpi, maksudnya dalam mimpi. Berarti kan kalau mimpi bukan kerasukan dong, bukan datang. Bukan, gitu. Tapi emang kalau yang merupai itu pasti sosoknya jin gitu. Tapi cuma mimpi kan? Mimpi. Bukan kenyataan, dikira pas kenyataan gitu dari masuk tempat angker atau misalkan ke daerah mana lah gitu, ketemu sama makhluk gaib yang pernah juga sih lihat sesosok cewek, tapi cantik banget, bener-bener cantik luar biasa. Cantiknya ngalahin dari dia. Iya kan, soalnya bener-bener lah gitu ya, kayak sosok di kerajaan. Tapi pas lama kelamaan tiba-tiba wajah sebelahnya hancur gitu. Hancur. Pas mulai dilihat maksudnya dari jauh mah bersinar gitu. Tapi pas lama-lama kok jadi sebelah hancur. Gitu, iya. Ini jadi keingetan nih di konten Gelis Official, karena saya tiap hari nonton loh Dek. Iya, makasih Kang. Sering nonton karena ngefans juga sama Dek Rindi mungkin ya, makanya saya undang ke sini Dek Rindi untuk ngobrol. Itu tuh pernah kan Dek Rindi apa sih cerita yang kayak gitu tuh, yang hancur-hancur kayak gitu tuh pernah kan? Pernah itu di mana ya? Pas di Everanda gitu, kalau gak salah. Iya benar-benar ya. Iya. Yang sebelah hancur. Nah itu juga. Itu termasuk. Di mana ya yang ngajakin nikah tuh, di mana tuh Dek? Apa? Yang ngajakin nikah, pernah lihat di konten dari ini yang ngajakin nikah? Nikah sama Kang Hakim ya? Bukan. Yang mana? Nikah itu sama salah satu kru ngajak nikah, janjiin kekayaan. Itu jin Iperi Kang. Iperi. Di mana tuh Dek? Di sana, di perumahan atau di mana ya itu? Ada tempat gitu ya. Oke, nggak usah disebutin lah tempatnya mana. Itu gimana ceritanya ngajak nikah? Ya itu sosoknya kan emang suka nyari orang-orang yang mau lah istilahnya sama cowok-cowok yang ganteng lah gitu ya. Nah syaratnya kalau semisal cowok itu mau sama si Ipri itu, nanti dijanjikan kekayaan, tapi si cowoknya juga harus ikut itu. Itu kan percuma, nggak bisa menikmati hartanya dong. Iya benar, kalau semisal yang nggak kuat iman pasti mau aja, soalnya mikirnya wah nanti kita jadi kaya gitu ya. Berarti tipu daya mungkin ya. Tetap ujung-ujungnya minta tumbal kan? Ya tetap. Makanya percuma juga kalau orang yang mikirnya sehat bakal nolak gitu. Itu tuh kenapa sih nyari-nyari pemuda? Mungkin si Ipri tersebut usianya kan udah ribuan tahun. Itu tuh kalau gak salah, muda atau gimana? Kalau gak salah tuh itu buat dijadiin babu sama buat dia bertahan hidup lah, kalau semisal orang hidup mah gitu. Jadi sering merasakan bersetubuh dengan para pemuda mungkin ya gitu ya, yang gitu, darah segar laki-laki, jadi dia hidup di dunianya langgeng gitu. Bener kayak gitu. Ngeri juga. Setan, ya. Tipu daya setan banyak banget. Kalau misalkan iman kita nggak kuat, kata Diri tadi yang benar, pasti itu kepincut siapa sih nggak mau kaya deh. Iya benar. Semua orang juga mau, tapi kalau lewat jalan kayak gitu mah ya percuma. Cuma hanya selewat lah gitu. Paling kita menikmati kekayaan berapa tahun sih? 10 tahun, 20 tahun. Setelah itu kita masuk ke kerajaan. Dibawa mati juga. Kerajaan mereka dijadiin babu deh. Iya, dijadiin babu. Tapi itu teh yang sebenarnya sosoknya hancur, nenek-nenek atau gimana sih deh? Kan mungkin kelihatan pemudanya makan cantik luar biasa deh. Ya itu kalau misal menampakannya mah cantik banget gitu, tapi kalau udah misal si cowoknya mau tiba-tiba berubah gitu, jadi bakal
ke satu menyesal sama kaget juga sih cowoknya. Tapi setelah udah ada perjanjian kedua, nggak bakal bisa mau tidak mau harus melayani hasrat nafsu si siluman tersebut mungkin ya. Makanya jangan seucap-ucap gitu kalau ngomong. Jangan seucap-ucap. Kalau itu deh lagi penelusuran, pernah nggak ada yang nakal banget nggak mau keluar gitu? Ada. Gimana? Pas di siapa ya, di kru saya juga tuh. Sampai lari-lari. Yang mau yang sama-sama nari sama saya tuh. Boleh sebut enggak ya? Sama saya. Enggak usah ya. Kayak gitu. Sama-sama nari. Sama-sama nari, tapi susah dikeluarin, jahil banget gitu. Yang mana? Yang adu geol. Nah, itu. Oh iya. Sampai lari-lari tuh. Pokoknya kalian tuh yang penasaran sama Derini nonton channel YouTube-nya Gelis Official. Kontennya seru-seru tuh teman-teman ya. Saya juga tiap hari nonton. Ya. Tiap hari bahkan nggak pernah kelewat mungkin. Saya juga seorang YouTuber, konten kreator, tapi kok menarik gitu ya cerita dari Gelis Official ini gitu ya. Padahal kan baru ya, subscriber juga baru-baru 300 ya. Tapi luar biasa viewernya. Alhamdulillah. Karena ada 2 wanita cantik gitu ya. Iya. Amin. Semoga sukses deh ya. Amin. Bisa ngikuti ya YouTuber konten-konten kreator yang besar gitu ya, sukses. Aduh. Sebenarnya kondisi badan juga kurang fit sih, kurang enak. Cuaca juga Kang. Faktor cuaca. Terus selain itu Dek, ada cerita lagi nggak? Cerita yang lain mungkin di tempat mana, di tempat angker mana gitu? Di mana ya Kang? Soalnya kan sama pas di luar lah, pas penelusuran jauh gitu. Penelusuran jauh gimana? Maksudnya penelusurannya kita lewat apa sih? Tempat angker, jalan angker gitu. Di situ ada apa ya? Yang ngikutin gitu dari belakang. Tapi anak kecil pengen main gitu. Ikut main, ngajak main bareng? Iya, pengen ngajak main bareng. Jadi ngikutin gitu. Malahan sampai mau apa ya? Pegangan tangan lah, pengen dituntun istilahnya kayak gitu. Pengen lari-lari, ngajak lari-lari. Tapi diladenin sama dia? Enggak bisa gitu. Sok aja sana gitu main seperti biasa gitu. Jangan bawa-bawa kita. Ngeri ya. Berarti enak gak enak ya jadi seorang indigo itu ya? Bener Kan. Tiap hari lihat yang goib, tiap hari yang lihat yang mengerikan, tiap hari yang lihat yang menakutkan, terus sering diajak main juga. Kayak ini durasinya juga udah cukup lama ya, lumayan lama. Terima kasih pada Derini atas waktunya. Semoga Derini sukses bersama krunya ya, bersama timnya, dan jangan kapok deh ya kalau misalkan diajak konten lagi kayak gini deh ya. Iya, siap. Ya teman-teman, mungkin cukup sekian untuk video kali ini. Jangan lupa kalian juga subscribe channel YouTube Gelis Official. Nah, di situ ada Derini. Derini itu aktif tiap hari, ada pokoknya setiap video ada. Yang ngefans sama Derini silahkan subscribe channel YouTube Gelis Official. Sama saya juga ngefans, makanya tiap hari gak pernah kelewat dari channel YouTube Gelis Official. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.